saya akan melakukan presentasi dengan mata kuliah metodologi dengan dosen pengampu Ibu Miss Dalina MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Ice Breaking terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 5 SD Negeri 91 Palembang. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu latar belakang. Kenyataannya, dalam proses pembelajaran, guru cenderung menggunakan pembelajaran konvensional, yaitu menggunakan metode ceramah, sehingga siswa perlu ice breaking pada saat pembelajaran supaya siswa bisa dengan santai memahami pembelajaran. Harapan saya, siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil ice breaking agar pencapaian siswa maksimal. Nah, solusinya dengan menggunakan model ice breaking dapat mengukur motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS SD kelas 5. Selanjutnya yaitu ada masalah penelitian. Masalah penelitian ini ada identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini yang pertama, kurangnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Yang kedua, siswa kurang fokus pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, siswa cepat lupa dengan materi yang telah diajarkan serta seringnya IPS dianggap oleh siswa sebagai mata pelajaran yang sulit untuk dipahami konsep-konsepnya. Yang keempat, siswa kurang memiliki rasa percaya diri dan keberanian untuk menjawab pertanyaan karena merasa takut jawabannya salah. Yang kelima, siswa kurang berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, yang keenam, kurangnya penggunaan metode, model, dan media pembelajaran ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga siswa tidak aktif. Nah, selanjutnya ada pembatasan masalah. Yang pertama, pengaruh ice breaking terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 5 SD Negeri 91 Palembang. Yang kedua, materi IPS untuk siswa kelas 5 semester genap yang digunakan dalam penelitian ini adalah tema 7, peristiwa dalam kehidupan, dan subtema 2, peristiwa kebangsaan seputaran proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 91 Palembang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah apakah ice breaking berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 5 SD Negeri 91 Palembang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ice breaking terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 5 SD Negeri 91 Palembang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktis, di mana manfaat teoritis ini yang pertama, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan di bidang pendidikan guru sekolah dasar, terutama untuk penerapan ice breaking terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 5. Yang kedua, diharapkan dapat menjadi panduan untuk peneliti lain yang berminat meneliti permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya ada B, manfaat praktis.
1. Bagi siswa, hasil penelitian dapat memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran IPS, memberikan pemahaman, memperluas pengetahuan, dan pengalaman belajar yang baru dengan menerapkan ice breaking terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadikan inspirasi dalam merancang dan menerapkan metode yang dapat menarik dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS serta mempermudah proses pembelajarannya. Yang ketiga, bagi sekolah, sebagai sarana baru dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas belajar IPS di sekolah sehingga pendidikan di sekolah tersebut semakin meningkat dari sebelumnya. Bagi peneliti selanjutnya, selain penelitian dapat menerapkan ice breaking ini, peneliti bisa mendapatkan pengalaman baru menjadi guru agar proses pembelajaran belajar dengan baik sebagai bahan pedoman peneliti untuk meningkatkan pemahaman belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS siswa kelas 5 melalui penerapan ice breaking terhadap motivasi belajar siswa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian ice breaking, yang kedua ada jenis-jenis ice breaking, yang ketiga ada teknik penerapan ice breaking dalam pembelajaran, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan ice breaking. Selanjutnya ada pengertian motivasi belajar. Ada macam-macam motivasi belajar dan upaya meningkatkan motivasi belajar. Saya akan menjelaskan pengertian ice breaking. Ice breaking sebenarnya pada mulanya itu digunakan dalam istilah mekanik yang berkaitan dengan pemecahan es. Ice breaking juga dimaksud untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat dan antusiasme. Menurut Suranto 2017 halaman 1-3, ice breaking biasanya dilakukan untuk mengawali suatu kegiatan selama 1 atau 2 menit, sedangkan menurut Koirlinisa Amiruddin tahun 2020 halaman 88, ice breaking merupakan permainan atau kegiatan sederhana, ringan dan ringkas yang berfungsi untuk mengubah suasana kebekuan. Selanjutnya ada jenis-jenis ice breaking. Yang pertama jenis yel-yel, yang kedua ada tepuk tangan, yang ketiga ada gerak badan, yang keempat ada jenis humor, yang kelima ada jenis games, yang keenam ada jenis cerita dan dongeng, yang ketujuh ada jenis audiovisual. Nah, selanjutnya yaitu teknik penerapan ice breaking dalam pembelajaran. 1. Penerapan ice breaking secara spontan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ice breaking pada awal kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ice breaking pada inti kegiatan pembelajaran. Yang keempat, ice breaking pada akhir kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan ice breaking. Dalam model pembelajaran pasti ada yang namanya kekurangan dan kelebihan masing-masing termasuk ice breaking ini. Kelebihan dari ice breaking ini yang pertama yaitu membuat waktu panjang terasa cepat. Yang kedua, membuat dampak menyenangkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan secara spontan dan konsep. Yang keempat, membuat suasana kompak dan menyatu. Selanjutnya ada kelemahan ice breaking. Jika guru hanya menggunakan ice breaking dengan tipe yang sama atau kurang menarik, maka akan membuat siswa bosan dan jenuh. Yang kedua, jika guru kurang kreatif dan menemukan permainan, maka akan sedikit sekali perhatian yang didapatkan dari siswa. 3. Penerapan disesuaikan dengan kondisi di tempat masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian motivasi. Menurut Susanto 2019 halaman 67, motivasi adalah suatu daya pendorong atau penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk
melakukan suatu aktivitas dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat menentukan seberapa banyak peserta didik akan belajar, seberapa banyak kegiatan yang akan mereka ikuti, seberapa cepat mencapai tujuan, dan seberapa banyak mereka mendapatkan informasi yang dapat diperoleh dan digunakan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada macam-macam motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua ada motivasi ekstrinsik, dan selanjutnya upaya meningkatkan motivasi belajar. Menurut Sudirman Susanto 2019 halaman 83-85 menyatakan bahwa ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, antara lain yang satu, memberi angka, yang dua, memberi hadiah, yang tiga, persaingan atau kompetensi, yang keempat, achievement, yang lima, memberi ulangan, yang keenam, mengetahui hasil, yang tujuh, pujian, dan kedelapan adalah hukuman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian terdahulu yang relevan. Menurut Arimbawa, Surjana, dan Arini 2017, penggunaan S-Breaking terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar dengan metode kuantisi eksperimen dengan desain penelitian dan non-eksperimen post-test only control group design. Selanjutnya ada Solihati dan DKK 2018. Metode penelitian ini penelitian kualitatif dengan desain penelitian kolerasi terhadap hubungan S-Breaking dengan hasil belajar IPS. Selanjutnya ada Febri Briandri dan Hakim 2018. Penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu kreativitas guru dalam menerapkan S-Breaking dan motivasi belajar, serta satu variabel dependen, yaitu hasil belajar. Baiklah, selanjutnya ada kerangka berpikir konseptual. Yang pertama, kondisi awal. 1. Pengaruh dari S-Breaking ini terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 5. 2. Peserta didik pada saat proses belajar mengajar, rendahnya motivasi belajar siswa dan siswa kurang berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Penerapan model pembelajaran S-Breaking, memberikan tes kemampuan motivasi belajar siswa, menganalisis hasil tes, mendeskripsikan hasil tes, dan membuat kesimpulan. Baiklah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada variabel penelitian. Pengaruh S-Breaking terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS. Definisi operasional variabel. Variabel terbukti dependen motivasi belajar siswa. Tempat dan waktu penelitian. SD Negeri 91 Palembang, tahun ajaran 2023-2024. Metode penelitian eksperimental design on group test post test. Nah, selanjutnya ada populasinya adalah kelas 5 SD Negeri 91 Palembang dan sampelnya adalah kelas 5 IPS. Teknik pengumpulan datanya menggunakan tes, wawancara, dan demokrasi. Teknik validitas instrumen. Yang pertama ada uji validitas tes, yang kedua ada uji reliabilitas tes, yang ketiga ada daya pembeda, dan empat ada tingkat kesukarelaan. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada rumusan persentase, yang ketiga ada uji normalitas, dan keempat ada uji hipotesis. Ada hasil dan pembahasan. Hasil statistik deskriptif. Yang pertama ada statistika dan penilaian. Mean 80,23, median 79, modus 75, standar deviasi ada 9,54, varians ada 91,01. Uji normalitas dan uji hipotesis.
membuat sampel dan tit-tes dengan menggunakan software SPSS 26 dengan kriteria yaitu HO jika lebih dari T dan ditolak HO jika T mempunyai harga lain, dan derajat kebebasan dalam daftar distribusi T yaitu alfa dikurang 1 sesuai trap signifikan persen yang pengujinya melalui dua pihak. Selanjutnya ada persentase rata-rata KPMMS per indikator. Indikator KPMMS persen, tes, dan kategori. Yang pertama, memahami permasalahan 87,78 baik. Yang kedua ada membuat dan menyusun model ice breaking 86,67 baik. Memilih strategi pemecahan 78,61 baik. Menafsirkan dan mengecek kembali kebenaran jawaban 68,33 cukup. Rata-rata skor per indikator yaitu 80,35 baik. Baiklah, selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh ice breaking terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS di kelas 5 SD Negeri 91 Palembang mencapai persentase sebesar 80,35 dikategorikan baik. Saran, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan, antara lain 1. Bagi siswa, 2. Bagi guru, 3. Bagi sekolah